Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 22 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Imam Besar kaum muslimin Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdullah As-Sa'di, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memperbaiki niat kita dan semoga Allah senantiasa memperbarui semangat kita di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Dan juga tidak lupa kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang sakit diberi kesabaran dan semoga mereka segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih pembahasan tentang ayat 177 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadum was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukan termasuk kebaikan kalian menghadapkan wajah ke arah timur atau ke arah barat. Itu bukan termasuk kebaikan apabila tidak diperintahkan oleh Allah. Namun apabila Allah yang memerintahkannya, maka taat kepada Allah adalah kebaikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan adalah bagi siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci, dan kepada para nabi dan para rasul. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Dan termasuk kebaikan bagi siapa yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir atau kepada tamu, wasailin, kepada orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan untuk memerdekakan orang dari perbudakan. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Dan kebaikan bagi orang yang menegakkan salat dan membayar zakat. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, qad taqaddama miraran anna Allah ta'ala yukrinu bainas salati waz zakah likaunihima afdalal ibadati. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, telah disebutkan berulang-ulang dan berkali-kali bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan penyebutan antara salat dan zakat. Artinya Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an menggabungkan, menyebutkan dua ibadah, yaitu salat dan zakat, likaunihima afdalal ibadat, karena salat dan zakat adalah ibadah yang paling agung, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akmalal qurbat ibadatun qalbiyah wa badaniyah wa maliyah. Dan keduanya adalah ibadah yang paling sempurna, yaitu ibadah hati. Demikian pula ibadah badan dan juga ibadah harta. Wa bihima yuzanul iman wa yu'rafu ma ma'a sahibihi minal iqan. Dan dengan keduanya
yaitu dengan salat dan zakat ditimbang keimanan seseorang, dan dengan salat dan zakat diketahui keyakinan seseorang di dalam agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seringkali menggabungkan penyebutan salat dan zakat. Di antaranya Allah taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkan salat serta tunaikan zakat. Li'anna salata silatun bainal abdi wa rabbih, wa li'anna zakata silatun bainal abdi wan nas. Karena salat adalah tanda seseorang menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan zakat adalah tanda seseorang menyambung hubungan dengan manusia. Wali anna dina hablun minallah wa hablun minan nas, karena agama adalah perintah menyambung tali dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyambung hubungan dengan manusia, terutama kepada orang-orang yang beriman. Sehingga saking pentingnya salat, saking pentingnya zakat, Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan keduanya di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah taala berfirman, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, mereka adalah orang yang menepati perjanjian mereka jika mereka mengadakan perjanjian. Wal ahdu, perjanjian adalah huwal iltizamu bi ilzamillah, yaitu menepati perjanjian yang diperintahkan oleh Allah, au ilzamil abdi li nafsih, atau menepati perjanjian yang seorang hamba berjanji kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Fayadkhulu fi dzalika huququllahi kulluha, termasuk pada ayat ini yaitu perjanjian yang wajib ditepati adalah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan hak Allah yang paling agung apa? Tauhid. Hak Allah yang paling agung adalah tauhid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah kepada hambanya adalah supaya hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, likaunillahi alzama biha ibadahum wal tazamuha, dan dikarenakan Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya supaya mereka menepati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal tazamuha, dan mereka orang-orang yang baik
orang-orang yang melaksanakan al-birra pada ayat ini adalah mereka yang menepati perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dakhalu tahta uhdatiha wa wajaba alaihim adauha. Maka mereka manusia masuk ke dalam perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diwajibkan mereka melaksanakan perjanjian tersebut. Maka di dalam doa Sayyidul Istighfar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, di antara lafadznya yang diajarkan apa? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku berada di bawah perjanjian denganmu. Ya Allah, aku senantiasa berusaha menepati perjanjianmu, dan engkau akan menepati janjimu kepadaku. Mastata'tu, aku akan melakukan itu semampuku. Maka mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang mengerjakan kebaikan pada ayat yang mulia ini, mereka orang-orang yang menepati perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa huququl ibad allati aujabaha Allahu alaihim, dan mereka juga melaksanakan, memenuhi hak-hak hamba yang Allah wajibkan kepada mereka. Maka orang-orang yang menepati janji adalah orang yang memenuhi haknya Allah, karena haknya Allah itu didahulukan. Kemudian mereka juga menepati, memenuhi hak-haknya manusia. Wal huquq allati iltazamahal abdu kal aiman wan nudur wa nahwi dzalika. Demikian pula termasuk ayat ini adalah orang-orang yang menepati hak yang mereka wajibkan kepada diri mereka sendiri, seperti sumpah ataupun nadar ataupun hak-hak yang lainnya. Maka orang yang mulia pada ayat yang mulia ini adalah orang yang difirmankan oleh Allah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang menepati perjanjian mereka jika mereka melaksanakan perjanjian. Yang dimaksud adalah memenuhi hak-haknya Allah. Kemudian yang kedua, memenuhi hak-haknya hamba-hamba Allah. Dan juga di antara maknanya adalah menepati perjanjian yang mereka wajibkan kepada diri mereka sendiri, seperti orang yang bersumpah atau orang yang melakukan nadar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabirina fil ba'sa. Ayat-ayat sebelumnya marfu, tapi kenapa ini was-sabirina wal mufuna marfu? Tapi was-sabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang sabar fil ba'sa. Kenapa was-sabirina? I'rabnya mansub. Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang sabar. Takdirnya wa akhussu dzikra as-sabirin, dan aku mengkhususkan penyebutan orang-orang yang sabar. Mereka adalah orang yang mulia, termasuk kebaikan bagi orang-orang. Artinya wa akhussu bidzikri mimman yaf'alul birra as-sabirina fil ba'sa.
dan orang-orang yang bersabar fil ba'sa ay al-faqr, orang yang sabar ketika dalam kondisi fakir. Mereka adalah orang yang mulia, tidak mengeluh, tidak protes dengan takdir Allah. Mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan kefakiran, sabar dengan kemiskinan. Li'annal faqira yahtaju ila sabr, karena orang yang fakir sangat membutuhkan kesabaran. Min wujuhin katsirah, dari sisi yang sangat banyak. Artinya orang yang fakir, orang yang miskin sangat-sangat memerlukan kesabaran. Likaunihi yahsulu lahu minal alami al-qalbiyah wal badaniyah al-mustamirrah ma la yahsul li ghairihi. Karena orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin merasakan penderitaan hati, merasakan penderitaan badan yang terus-menerus, yang tidak dirasakan oleh orang lain. Ini menunjukkan apabila orang itu sabar dalam keadaan fakir, maka mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah. Maka Allah mengkhususkan penyebutan orang yang sabar pada ayat ini dengan mansub wa akhussus sabirin. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fa in tana'amal aghniya bima la yaqdiru alaihi ta'allama. Apabila ada orang yang kaya merasakan kenikmatan, baik itu makanan atau kendaraan atau rumah yang bagus atau fasilitas yang mewah, mereka mendapatkan kenikmatan. Kemudian orang yang miskin tidak mampu seperti orang yang kaya, ta'allama. Orang-orang yang miskin merasa sakit bagi yang tidak sabar. Maka dari itu Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah sangat mencela orang yang apabila makan di restoran pasang status. Waliyadzubillah, naudzubillah. Ini perbuatan yang buruk. Bangga rekreasi pasang status. Orang bisa jadi tetangganya tidak mampu melihat tetangganya tadi makan yang lezat, pasang status, merasa sakit. Apakah seperti itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ini diperintahkan merasakan sakitnya orang-orang miskin, bukan malah pamer, bukan malah bangga dengan kenikmatan kita supaya dilihat orang-orang miskin. Maka kita hidup di zaman fitnah. Kadang-kadang orang tidak terasa sedikit-sedikit pasang status, itu tercela sekali. Padahal salafus soleh terdahulu, mereka kalau makan makanan yang lezat, lihat tetangganya, lihat orang lain supaya dibagi. Sekarang bagi apanya yang dibagi? Fotonya saja yang dibagi, gambarnya yang dibagi. Sehingga orang miskin, orang yang tidak mampu, ta'allama, merasa sakit, merasa menderita. Maka Fadilatul Syekh Sa'di berkata, fa in tana'amal aghniya'u, apabila orang-orang kaya merasakan kenikmatan, bima la yaqdiru alaihi, adapun orang miskin tidak mampu menyamai orang kaya, tidak sanggup karena dia tidak memiliki uang, ta'allama, dia merasa sakit. Maka sekali lagi, jangan sampai kita termasuk orang yang suka pamer, pada orang yang termasuk orang yang suka dikit-dikit pasang status. Terutama siapa ini? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Atau sama saja? Bapaknya sama, ibunya apa? Sama, dikit-dikit pasang status. Makan restoran pasang status. Kalau makan sambal tok di rumah nggak pasang status.
Jelas ya? Banyak orang seperti itu. Karena apa? Karena suri tauladan mereka adalah artis. Kalau suri tauladan mereka salafus saleh tidak demikian. Kalau suri tauladan mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masak diperbanyak apanya? Diperbanyak kuahnya supaya dibagikan kepada tetangga-tetangga terdekatnya. Kemudian wa in jaa au jaat iyaluhu ta'allama. Orang yang miskin, orang yang fakir apabila kelaparan atau anak-anaknya kelaparan, ta'allama, mereka merasakan penderitaan sehingga mereka wajib sangat membutuhkan kesabaran. Wa in akala ta'aman ghaira muwafiqin li hawahu ta'allama. Orang yang fakir apabila makan makanan yang tidak sesuai dengan keinginannya, makan nasi terus menerus, ta'allama, merasa menderita. Maka orang yang kaya sedikit kemudian apabila makan enak diceritakan ke orang lain, ini tercela. Ini sangat tercela. Kenapa? Bisa jadi orang yang diceritakan tadi makan seadanya saja. Maka wa in akala ta'aman ghaira muwafiqin li hawahu wa in urriya au kada ta'allama. Apabila tidak punya pakaian atau hampir telanjang, pakaiannya tidak ganti-ganti, ta'allama, merasa menderita. Wa in nadara ma baina yadayhi wa ma yatawahhamuhu minal mustaqbal alladhi yusta'addu lahu ta'allama. Apabila orang miskin melihat barang yang dimilikinya, kemudian dia melihat masa depan, kemudian dia berprasangka, sakit dia. Rumahnya nanti anak saya tinggal di mana? Kendaraannya anak saya naik apa? Warisan saya mewarisi apa? Orang yang miskin intinya merasa menderita bagi mereka-mereka yang tidak sabar. Tetapi orang yang fakir yang mulia pada ayat yang mulia ini tidak menderita dengan itu semuanya. Mereka berusaha sabar. Wa in asabahul bardu alladzi la yaqdiru ala daf'ihi ta'allama. Apabila orang fakir merasa kedinginan, tidak mampu membeli selimut, tidak bisa membeli penghangat ruangan, ta'allama, merasa menderita. Fa kullu hadhihi wa nahwiha masaibun yu'maru bis-sabri 'alaiha wal ihtisabi wa raja'i thawab minallahi 'alaiha. Dan semua musibah ini atau yang lainnya, termasuk musibah yang orang miskin diperintahkan bersabar dan diperintahkan menghadirkan niat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, was-sabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang sabar dalam keadaan miskin, tidak merasa sakit, tidak merasa menderita, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang mulia. Mereka adalah orang yang melaksanakan kebaikan pada ayat yang mulia ini. Wad-dharra, demikian pula orang yang sabar dalam keadaan sakit. Ai al-marad ala ikhtilafi anwa'ihi, orang yang sabar dalam keadaan sakit bagaimanapun jenis sakitnya. Min humma, baik itu sakit demam, wa kuruhin, atau sakit mengeluarkan nanah, wariyah, atau ada angin kencang, wa waja'i udwin, atau sakit salah satu anggota tubuhnya, hattal dirs, sampai sakit gigi, wal isba, atau sakit jarinya, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya, penciumannya
tidak bisa mencium. Ini masakan ini, makanan ini rasanya apa? Kemudian penciumannya hilang. Ini kita sangat memerlukan apa? Sabar. Jangan gelisah. Jangan merasa menjadi orang yang paling menderita apa? Di muka bumi ini. Jangan. Allah memberi ujian. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Diuji sakit, sabar, mengharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Fadilatul Syekh berkata, fa innahu yahtaju ila sabr ala dalik. Orang yang sakit sangat memerlukan kesabaran, sangat memerlukan sabaran. Makan tidak enak, dilawan, dimakan saja. Harus sabar. Jangan banyak ini makanan rasanya apa? Pahit tidak pahit, asin tidak asin, manis tidak manis, pedas tidak terasa, kak mangan kak paten. Jadinya tidak sabar, sehingga tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya orang yang sakit, semuanya serba tidak apa? Tidak enak. Harus dilawan, harus sabar, harus semangat. Demikian. Karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai seseorang, Allah mengujinya. Berarti orang yang sakit apa? Dicintai siapa? Cintai oleh Allah. Tapi sabar dulu, tunggu dulu. Fa in radiya, kalau dia ridho dengan takdir Allah. Oh, ini takdir Allah. Ini kehendak Allah. Ini ujian dari Allah. Falahu ridho, orang itu diridhai Allah. Wa in sakhita, kalau dia murka, falahu suh, dia dimurkai oleh Allah. Sakit wis rong dino, 2 hari, 1 minggu, sembarang dinga ka ambu. Alhamdulillah kan, kelek kecut ka ambu kan. Semuanya tidak bau. Wis pirang dino makan gak enak, wis gak mangan gak patekan, wis ngene ae. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan murka. Kalau murka malah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita ingat, penderitaan itu tidak mendapatkan, tidak menambah pahala. Penderitaan itu tidak menggugurkan dosa. Yang menggugurkan dosa kita, yang menjadikan kita mulia di sisi Allah adalah kesabaran kita. Sabar, ridho dengan takdir Allah. Kemudian semangat, kalau dalam keadaan miskin, semangat mencari ridha Allah. Para nabi dan para rasul juga diuji oleh Allah dengan kemiskinan, namun mereka tidak merasa menderita. Demikian, maka Allah pada ayat yang mulia ini mengkhususkan penyebutan kemuliaan bagi orang-orang yang sabar. Fa innahu yahtaju ila sabr ala dalik. Orang yang sakit sangat memerlukan sabar. Li'anna nafsa tad'ufu, karena jiwa seorang itu semakin lemah. Wal badana ya'lamu, dan badan ini merasa sakit. Wadhalika fi ghayatil masyaqqah ala nufus, sehingga seseorang merasa dalam keadaan yang sangat sulit. Khususon ma'atatawuli dalik, apalagi sakitnya tidak sembuh-sembuh. 1 minggu lebih, minyak kayu putih, kayak baunya kayak apa? Air putih. Ini minyak kayu putih atau air putih ini? Teh rasanya kayak air putih, bahkan pahit. Rawon jadi pecel, pecel jadi rawon, soto jadi apa? Rendang. Ya super ya, masya Allah super. Fa innahu yu'maru bis sabri ihtisaban li thawabillahi ta'ala. Orang yang sakit diperintahkan sabar mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sabar, orang yang ridho, orang yang semangat dalam keadaan sakitnya, mereka lah
orang yang terpuji di dalam ayat yang mulia ini. Wahinal ba's, demikian pula orang yang sabar ketika diperangi. Sabar ketika diperangi. Apalagi ini kesabaran yang paling tinggi mulianya, yang paling tinggi kemuliaannya. Kenapa? Karena orang yang miskin itu tidak harus orang yang beriman miskin. Orang kafir banyak miskin. Orang yang sakit tidak harus orang yang beriman. Yang kena penyakit corona orang yang beriman. Orang kafir lebih banyak lagi. Tetapi kesabaran yang paling mulia adalah orang yang sabar diperangi, dimusuhi ketika dia membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memuji orang-orang yang sabar membela agama Allah. Wahinal ba's ay waqtal qital lil a'da al ma'mur bi qitalihim, yaitu orang yang sabar di waktu berperang melawan musuh yang diperintahkan memerangi mereka. Li'annal jilada, al jilad yang dimaksud mujaladatul adwi bisuyuf. Li'annal jilad, karena berperang membawa senjata melawan musuh, yasyukku ghayatal masyaqqah, adalah kesulitan yang paling puncak, ala nafs, tidak disukai oleh jiwa seseorang. Wa yajza'ul insanu minal qatl awil jirah awil asri, dan umumnya manusia itu takut terbunuh, takut terluka, takut ditawan. Manusia pada umumnya tidak suka dicela. Wis gak usah ngaji-ngajian, ngaji di lono tetangga, ndak usah dakwah. Setelah dakwah dicela, dimusuhi. Demikian umumnya manusia, tidak mau menanggung resiko, tidak mau dimusuhi, tidak mau disakiti, apalagi diperangi. Fahtija ila sabr fi dzalik ihtisaban wa rajaan li thawabillah, maka dalam kondisi tersebut sangat diperlukan kesabaran untuk mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi minhun nasr, dengan kesabaran datang pertolongan Allah, wal maunah, dan datang bantuan dari Allah. Allati wa'adaha sabirin, yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar. Sabar menuntut ilmu, termasuk was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa hinal ba's. Sabar menuntut ilmu, sabar berdakwah, sabar menyampaikan ilmu, termasuk orang yang mulia yang melakukan kebaikan pada ayat yang mulia ini. Ulaik, mereka itulah, ay al-muttasifuna bima dzukira minal aqaidil hasanah wal a'mal, orang-orang yang disifati sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu orang-orang yang akidahnya bagus, wal a'mal, amalnya bagus, allati hiya atharul iman wa burhanuh, dan amal itu termasuk tanda keimanan dan bukti keimanan, wa nuru, dan amal adalah cahaya keimanan, wal akhlaq, dan orang yang berakhlak mulia, allati hiya jamalul insan, yang termasuk keindahan manusia, wa haqiqatul insaniyah, dan hakikat kemanusiaan adalah akhlak yang mulia. Itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang melakukan albir pada ayat yang mulia ini, al-abrar. Siapa al-abrar? Al-abrar adalah orang yang akidahnya bagus, orang yang ibadahnya bagus dan akhlaknya mulia. Ulaik faulaikal ladzina shadaqu, maka mereka itulah orang-orang yang jujur fi imanihim, lianna a'malahum saddaqat imanahum. Mereka itu adalah orang yang jujur di dalam keimanan mereka, karena amal-amal mereka membenarkan iman-iman mereka.
wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Li'annahum tarakul mahdur wa fa'alul ma'mur, karena mereka meninggalkan apa yang dilarang dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Li'anna hadhil umur mustamilatun ala kulli khisalil khairi tadammunan wa luzuman. Karena ayat yang mulia ini mencakup semua khisal kebaikan, baik secara kandungan atau secara cakupan. Li'annal wafa'a bil ahdi yadkhulu fihi dinu kulluh, karena menepati perjanjian termasuk semua perintah yang ada di dalam agama ini. Li'annal ibadat al-mansus 'alaiha fi hadhil ayat akbarul ibadat, dan ibadah yang disebutkan pada ayat yang mulia ini adalah ibadah yang paling besar. Wa man qama biha kana bima siwaha aqwam, siapa yang melaksanakan ibadah yang disebutkan pada ayat ini terhadap ibadah-ibadah yang lain, dia lebih bisa menegakkannya. Fahaula, mereka itulah humul abrar, orang-orang yang mulia. As-sadiqun, orang-orang yang jujur. Al-muttaqun, dan orang-orang yang bertakwa. Waqad ulima, dan telah diketahui, ma rattaballahu ala hadhil umuri thalatha, apa yang disediakan Allah dari 3 perkara ini, yaitu bagi orang-orang yang mulia, bagi orang-orang yang jujur, bagi orang-orang yang bertakwa. Minat thawabid dunyawi, yaitu Allah menyediakan bagi mereka pahala dunia, wal ukhrawi, dan pahala akhirat. Mimma la yumkinu tafsiluhu fi mithli hadzal maudhi, yang tidak bisa disebutkan secara terperinci pada tempat ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, namun kita sebutkan sebagian saja dari pelajaran-pelajaran penting ayat yang mulia ini. Yang pertama di antara faedah, fihi lafdul birri wat taqwa idza ufrida bimakna fi'lul amri wa tarkun nahi. Kalimat bir, lafdul birri wat taqwa idza ufrida bimakna fi'lil amr wa tarkin nahi. Kalimat albir dan kalimat takwa apabila disebutkan sendiri, albir bir saja, atau disebutkan takwa saja, maka artinya mengerjakan kebaikan dan meninggalkan apa? Larangan. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Birrun apa artinya? Kalau disebutkan sendiri, albirru artinya fi'lul amri wa tarkun nahi. Takwa apa artinya? Sama, fi'lul amri wa tarku an-nahi, fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Jadi kalimat albirru dan kalimat takwa apabila disebutkan sendiri, maka artinya sama, artinya mengerjakan kebaikan dan meninggalkan apa? Larangan. Wa idza qurina albirru huwa fi'lul amri wa taqwa tarkun nahi. Apabila disebutkan bareng seperti firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, maka albirru artinya fi'lul ma'mur, mengerjakan yang baik. Takwa artinya meninggalkan yang apa? Dilarang. Jelas ya? Maka kalimat albirru wat taqwa ini artinya sama.
apabila apa? Artinya sama? Disebutkan sendiri-sendiri. Apabila disebutkan barengan, maka albirru artinya mengerjakan kebaikan, mengerjakan perintah, dan takwa artinya meninggalkan larangan atau meninggalkan keburukan. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, tahwilul qiblah min Baitil Maqdis ilal Ka'bah syaqqa ala ahlil kitab wal musyrikin wa ba'dil muslimin. Tahwilul qiblah min Baitil Maqdis ilal Ka'bah syaqqa ala ahlil kitab wal musyrikin wa ba'dil muslimin. Dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis, dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis, kemudian menghadap mana? Ka'bah. Ini berat bagi ahlul kitab, bagi kaum musyrikin, dan bagi sebagian apa? Kaum muslimin. Terasa berat. Sampai orang-orang yang beriman pun merasa berat. Tapi mereka setelah itu, setelah dijelaskan oleh Allah, mereka lapang dada. Adapun ahlul kitab merasa berat, bukan karena ketidaktahuan mereka, tapi karena kedengkian mereka. Orang musyrik, demikian pula orang-orang munafik, sangat berat karena mereka suka mencela kaum muslimin. Maka Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidak ada kebaikannya, bukan termasuk kebaikan kalian menghadap timur atau menghadap barat. Yang kebaikan adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, al-hikmah fi tahwilil qiblah ta'atullah wa tawajjuhu haitsu ma wajjaha. Hikmah di antara hikmah dipindahkannya kiblat adalah taat kepada Allah dan menghadap ke arah yang diperintahkan Allah. Di antara hikmah dipindahkannya kiblat, hikmah yang paling agung adalah taat kepada Allah. Ini perintah Allah, ya sudah. Taat kepada Allah dan menghadap ke arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi atawajjuh ila jihatin minal masyriq awil maghrib laisa minal birri illam yakun an amrillah. At-tawajjuh ila jihatin minal masyriq awil maghrib laisa minal birri illam yakun an amrillah. Menghadap ke arah timur atau ke arah barat bukan termasuk kebaikan jika tidak diperintahkan Allah. Menghadap ke arah timur ketika beribadah seperti orang-orang Nasrani, atau menghadap barat seperti orang-orang Yahudi. Menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat bukan termasuk kebaikan jika tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi dhammul bid'ah, celaan bagi orang-orang yang mengadakan bid'ah. Itu orang yang melaksanakan ibadah tidak ada dalilnya, itu bukan kebaikan. Walaupun yang melakukan banyak, walaupun yang melakukan itu ramai, bukan kebaikan sama sekali, karena tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-birru ta'atullah, imtithalu amrillah. Kebaikan adalah melaksanakan perintah Allah, bukan beribadah sakarepe dhewe. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, al-imanu bi jami'i arkanil iman minal bir. Beriman dengan semua rukun-rukun iman, termasuk kebaikan. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Al-imanu bi jami'i arkanil iman minal bir. Beriman dengan semua rukun-rukun iman, termasuk kebaikan. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari ayat ini, fihi al-amalu bi jami'i arkanil Islam minal bir. Mengerjakan semua rukun Islam termasuk kebaikan. Mengerjakan atau mengamalkan semua rukun Islam termasuk kebaikan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Iman adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan. Iman juga bertambah dan berkurang. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi maratibuddin thalathatun, al-islamu wal imanu wal ihsan. Maratibuddin thalathatun, urutan agama itu ada 3. Urutan kedudukan manusia di dalam agama ini ada 3. Yang pertama adalah al-Islam. Kemudian yang kedua apa? Al-iman. Yang ketiga apa? Al-ihsan. Jadi orang yang beriman kemudian melaksanakan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, kemudian mereka menepati perjanjian dengan Allah, kemudian mereka bersabar, kemudian mereka bersabar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Kemudian orang-orang yang menepati perjanjian dengan Allah, mereka adalah orang-orang yang sampai derajat apa? Al-ihsan. Nabi SAW bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, husnul i'tiqad yahdi ila husnil ibadati wal khuluq. Akidah yang bagus menunjukkan seseorang kepada ibadah yang bagus dan akhlak yang mulia. Demikian agama. Bukan kenceng-kencengan manhaj, tapi akhlaknya buruk, ibadahnya biasa-biasa. Tetapi akidah yang bagus, manhaj yang lurus, melahirkan ibadah yang baik. Dekat dengan Al-Quran, dekat dengan qiyamul lail, dekat dengan sunnah-sunnah nafilah, puasa, salat duha dan yang lainnya dijaga. Kekhusyuannya, salat jamaahnya, mengejar takbiratul ihramnya. Ini akidah yang bagus, melahirkan ibadah yang bagus, plus ditambahkan apa? Akhlak yang mulia. Demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini menyebutkan akidah, menyebutkan ibadah, dan juga menyebutkan akhlak yang mulia. Demikianlah agama. Maka
marilah kita memperbaiki akidah kita. Kalau ibadah kita kurang bagus, berarti akidahnya kurang bagus, diperbaiki akidahnya. Kalau akhlaknya kurang bagus, diperbaiki akidahnya. Ada yang salah, ada yang kurang benar, ada yang kurang sempurna, diperbaiki lagi. Maka itu menunjukkan pentingnya menuntut ilmu, supaya kita tahu bahwasanya kita ini di dalam beragama banyak sekali kekurangannya. Apalagi kita apabila melihat sejarah atau sirahnya para ulama salafus saleh, maka kita di dalam beragama ini hanya bermain-main saja. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memperbaiki akidah kita, semoga Allah memperbaiki ibadah kita, dan semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang termasuk pada ayat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.